Wanita seringkali menyembunyikan keinginan terdalam mereka di balik perilaku eksternal, namun tubuh mereka selalu mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Banyak pria tidak pernah menyadari 6 tanda ini, bukan karena tanda-tanda tersebut tidak tampak, tetapi karena mereka tidak terlatih untuk mengamati apa yang telah ditunjukkan. Penting untuk dicatat bahwa ini bukan tentang manipulasi, melainkan tentang pemahaman yang lebih dalam. Anda telah dibentuk untuk percaya bahwa membaca pikiran seorang wanita adalah hal yang mustahil, diajarkan bahwa wanita adalah teka-teki yang kompleks, misteri yang dibungkus dalam kontradiksi. Namun, itu bukanlah kebenaran, melainkan batasan yang telah ditetapkan oleh budaya. Filosofi yang diabaikan oleh budaya kencan modern menunjukkan bahwa setiap manusia adalah entitas yang sekaligus jujur dan tersembunyi. Kita semua menyiarkan niat tulus melalui mikroekspresi, melalui tubuh, dan melalui sistem saraf yang aktif. Pikiran sadar dapat berbohong, namun tubuh tidak bisa. Selama beberapa dekade, perhatian Anda tertuju pada apa yang diungkapkan oleh wanita melalui kata-kata. Anda menganggap kata-kata itu serius, kata-kata adalah politik, kata-kata adalah negosiasi. Namun, sistem saraf, ini adalah demokrasi. Ia tidak membedakan, ia tidak melakukan pertunjukan. Hal ini penting bagi Anda karena Anda merasa lelah untuk menebak-nebak. Anda merasa letih dengan kecemasan. Anda merasa bingung apakah dia benar-benar tertarik atau hanya bersikap baik. Ketidakpastian tersebut tidak menguntungkan Anda. Itu adalah bukti bahwa Anda telah bermain dalam permainan dengan informasi yang tidak lengkap. Hari ini, ubah pemahaman itu. Memahami tanda-tanda ini tidak menjadikan Anda predator. Sebaliknya, itu membuat Anda lebih sadar. Anda diberikan kemampuan untuk membaca bahasa yang paling kompleks yang ada. Bukan kata-kata, tetapi bahasa kebenaran, bahasa keinginan itu sendiri. Ketika seorang pria belajar untuk membaca bahasa ini, segalanya akan berubah. Ia berhenti mengejar sesuatu yang tidak pasti. Ia berhenti berinvestasi pada mungkin. Ia melangkah melalui dunia dengan kepercayaan diri yang berbeda, bukan kesombongan, tetapi kejelasan. Mari kita akarkan pemahaman ini dalam suatu konsep yang tidak terbantahkan. Sistem saraf manusia beroperasi berdasarkan apa yang disebut ilmuwan saraf sebagai teori polifagal yang dikembangkan oleh Dr. Stephen Porges. Teori ini menjelaskan bahwa sistem keterlibatan sosial kita, bagian terdalam dan tertua dari otak kita, berkomunikasi sebelum kesadaran melakukannya. Ia berkomunikasi melalui mikroekspresi yang berlangsung dalam 1/125 detik, melalui dilatasi pupil, melalui pola pernapasan, dan melalui kemiringan halus kepala. Wanita tidak lebih misterius daripada pria, mereka hanya lebih terlatih dalam menekan keinginan mereka. Sosialisasi telah mengajarkan mereka bahwa keinginan adalah sesuatu yang harus disembunyikan, dikelola, dan dipersenjatai dengan strategi. Namun, di bawah tekanan, di bawah kedekatan, ketika pertahanan mereka mulai larut, sistem saraf autentik mereka muncul. Penelitian menunjukkan hal ini dengan jelas. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Psychological Science mengkaji bagaimana individu menilai ketertarikan romantis. Kesimpulannya, tubuh tidak pernah berbohong. Ketika seseorang benar-benar tertarik, durasi kontak mata meningkat, bahu rileks, dan perilaku menjadi tidak sadar serta otomatis. Namun, penting untuk dicatat, tanda-tanda ini hanya muncul dalam konteks tertentu, hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi, hanya ketika dia tidak lagi berperforma. Oleh karena itu, banyak pria melewatkannya. Mereka mencari sinyal yang jelas, gerakan besar, atau pernyataan eksplisit. Mereka melewatkan penyesuaian halus dalam tubuhnya saat berinteraksi dengan Anda, cara napasnya berubah, cara dia condong ke depan, atau cara suaranya menurun ke frekuensi yang hanya ditujukan untuk Anda. Psikologi mengungkapkan suatu kenyataan yang mengagumkan. Otak memproses informasi visual dengan kecepatan 11 juta bit per detik. Pikiran sadar Anda dapat menangani sekitar 40 bit per detik. Ini berarti Anda kehilangan sekitar 10.999.960 bit informasi setiap detik. Anda beroperasi dalam kegelapan. Namun, Anda dapat belajar untuk melihat bukan dengan pikiran sadar Anda, tetapi dengan sesuatu yang lebih kuno. Intuisi Anda, sistem saraf Anda merespons sistem sarafnya. Itulah pengakuan yang kita bahas hari ini. Saya ingin Anda membayangkan situasi tertentu. Anda berada di dalam sebuah ruangan bersamanya, mungkin di sebuah kafe, mungkin dalam percakapan di rumah teman. Penerangannya hangat,
ada suara latar, orang-orang lain, dan gangguan lainnya, namun ada ketebalan di udara di antara Anda. Bukan kecanggungan, sesuatu yang lain. Sebuah arus tarikan gravitasi yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain di ruangan itu, tetapi Anda berdua mengetahui keberadaannya. Dia mengungkapkan sesuatu, kata-katanya biasa, normal, namun ada sesuatu di bawah permukaan yang bergerak. Sesuatu dalam dirinya menjangkau Anda, sementara pikiran sadarnya berusaha mempertahankan penyangkalan yang rasional. Inilah keadaan yang kita masuki. Disinilah 6 tanda tersebut muncul. Inilah yang membedakan pria yang memahami psikologi wanita dari mereka yang tetap bingung selamanya. Segalanya dimulai dengan pernapasan. Bukan secara metaforis, tetapi secara harfiah. Ketika seorang wanita berada dalam kedekatan yang tulus dengan pria yang dia inginkan, sistem saraf parasimpatiknya merespons. Pola pernapasannya berubah, menjadi lebih dangkal, lebih cepat, dan lebih disengaja. Asupan oksigen meningkat karena tubuh bersiap untuk apa? Kontak, koneksi, kerentanan. Anda sendiri mungkin pernah mengalami hal ini. Ketika Anda merasa gugup di sekitar seseorang yang Anda sukai, dada Anda mengencang. Napas Anda menjadi lebih terdengar oleh telinga Anda sendiri. Tindakan sederhana seperti menghirup dan menghembuskan napas menjadi memerlukan kesadaran. Dia juga mengalami hal ini dan menyadari bahwa itu terlihat. Oleh karena itu, dia berusaha mengelolanya. Dia memperdalam napasnya secara sadar. Dia berusaha untuk mengatur. Namun, yang penting adalah ketika dia terlibat dengan Anda, ketika dia condong ke dalam percakapan, pola pernapasannya tetap berubah. Anda akan menyadarinya jika Anda memperhatikan. Anda akan melihat dadanya naik dengan jelas. Anda akan mendengar sedikit tercekik dalam suaranya ketika dia mengungkapkan sesuatu yang rentan. Anda akan mengamati jeda mikro sebelum dia berbicara seolah-olah dia sedang mengumpulkan dirinya. Ini bukan kecemasan, ini adalah aktivasi. Tubuhnya terjaga, bukan secara seksual tetapi secara neurologis. Dia hadir dengan cara yang tidak dia lakukan dengan orang lain. Alasan ini penting. Pernapasan adalah satu-satunya fungsi sistem saraf otonom yang dapat Anda amati tanpa bersikap invasif. Anda tidak perlu menyentuhnya. Anda tidak perlu mengajukan pertanyaan pribadi. Anda hanya perlu memperhatikan apakah pola pernapasannya berubah ketika dia melihat Anda. Apakah itu kembali normal ketika Anda terpisah? Apakah itu cepat ketika percakapan menjadi lebih intim? Jika ya, itu adalah tanda pertama. Tubuhnya sedang mengkomunikasikan apa yang tidak akan diucapkannya. Tatap matanya, bukan secara romantis tetapi secara ilmiah. Pupil manusia adalah jendela ke dalam sistem saraf otonom. Pupil mengembang dan mengerut berdasarkan cahaya, tetapi juga berdasarkan gairah psikologis. Ketika seseorang tertarik, terstimulasi, atau memiliki ketertarikan, pupil akan mengembang. Ini adalah respons yang tidak disengaja otomatis. Tidak dapat ditekan hanya dengan kemauan. Wanita sadar akan hal ini. Mereka tahu bahwa pupil yang mengembang menandakan ketertarikan. Oleh karena itu, dalam konteks profesional atau publik, mereka seringkali mengurangi pencahayaan atau memposisikan diri sehingga mata mereka berada dalam bayangan. Namun, dalam momen intim, dalam momen koneksi yang tulus, mereka tidak dapat menyembunyikannya. Ketika Anda berbicara dengannya, benar-benar berbicara, bukan sekadar obrolan kecil, perhatikan matanya. Apakah ada perubahan? Apakah ada kilau di dalamnya? Kelembutan? Apakah pupilnya lebih besar dibandingkan 5 menit yang lalu ketika Anda pertama kali memulai percakapan? Apa yang terjadi secara fisiologis adalah peningkatan dopamin dalam sistemnya. Dopamin adalah neurotransmitter yang berkaitan dengan keinginan, antisipasi, dan ketertarikan. Ini menyebabkan pupil mengembang, memperjelas fokus, dan membuat segalanya tentang Anda. Kata-kata Anda, keberadaan Anda, energi Anda menjadi lebih hidup bagi sistem sarafnya. Ini bukan imajinasi. Ini adalah realitas biologis yang dapat diukur. Namun, pencahayaan sangat penting. Anda tidak bisa menilai ukuran pupil dengan akurat di bawah sinar matahari yang terang. Tetapi dalam pencahayaan yang moderat, di ruangan di mana Anda dapat melihat dengan jelas, ini menjadi indikator objektif. Jika pupilnya mengembang ketika dia melihat Anda, jika mereka mengembang ketika percakapan menjadi pribadi, itu adalah tanda kedua. Tubuhnya mengungkapkan persetujuan sebelum suaranya mengikutinya. Jarak adalah bahasa tersendiri. Antropolog Edward Hall menyebutnya proksimika, studi tentang bagaimana manusia menggunakan ruang.
Dia mengidentifikasi zona jarak yang berbeda, jarak publik, jarak sosial, jarak pribadi, dan jarak intim. Kebanyakan orang menjaga jarak sosial dengan kenalan dan profesional 12 hingga 4 kaki. Ini aman, netral, dan tidak memerlukan risiko emosional. Jarak pribadi 2 hingga 4 kaki diperuntukkan bagi teman dan orang-orang yang kita percayai. Jarak intim di bawah 18 inci adalah untuk pasangan dan keluarga. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seorang wanita seringkali mengizinkan seorang pria masuk ke ruang pribadinya jika dia merasa nyaman. Namun kenyamanan tidak selalu berarti keinginan. Kenyamanan adalah pemeliharaan, keinginan adalah magnetik. Ketika seorang wanita menginginkan Anda, dia tidak hanya mengizinkan kedekatan, dia menciptakan situasi di mana dia dekat dengan Anda. Dia mungkin duduk di samping Anda daripada di seberang Anda. Dia condong ke depan selama percakapan. Dia memposisikan dirinya sehingga lengan Anda mungkin secara tidak sengaja bersentuhan. Dia secara bertahap mengurangi zona buffer, menguji respons Anda. Namun lebih dari itu, dan ini adalah kuncinya, dia tidak menunjukkan ketidaknyamanan. Dia terlihat seperti berada di tempat yang dia inginkan. Ada perbedaan antara seseorang yang mengizinkan Anda masuk ke ruangnya karena tidak nyaman secara sosial dan seseorang yang memilih kedekatan karena dia ingin berada dekat dengan Anda. Pilihan itu terlihat seperti kemudahan dan dia telah menghilangkan satu lapisan perlindungan. Tidak adanya ruang di antara Anda berdua telah menjadi tempat paling alami bagi tubuhnya untuk berada. Ketika Anda memperhatikan ini, ketika dia secara konsisten menemukan alasan untuk dekat, ketika dia nyaman dengan jarak yang berkurang, ketika dia tidak menciptakan alasan atau penjelasan mengapa dia dekat dengan Anda, itu adalah tanda ketiga. Dia sedang menguji air. Dia sedang mengkomunikasikan secara nonverbal. Saya merasa aman dengan Anda. Saya ingin dekat dengan Anda. Dengarkan suaranya, bukan hanya kata-katanya, tetapi teksturnya. Suara manusia beroperasi di seluruh spektrum frekuensi. Frekuensi rendah mengkomunikasikan kekuatan dan otoritas. Frekuensi tinggi mengkomunikasikan kerentanan dan feminitas. Kebanyakan wanita memodulasi suara mereka sepanjang hari. Di sekitar tokoh otoritas, suara mereka mungkin naik ke nada yang lebih tinggi, sikap bawah sadar dari penyerahan atau penghormatan. Di sekitar teman, itu menjadi normal. Namun, di sekitar orang yang mereka tertarik, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara mereka seringkali menurun. Ini disebut sinyal ketertarikan akustik. Ketika seorang wanita benar-benar tertarik pada seorang pria, pita suaranya rileks dan nada suaranya menurun. Hasilnya adalah suara yang terdengar lebih dekat ke nada alami mereka, terlepas dari pertunjukan sosial. Secara bersamaan suaranya menjadi lebih intim. Dia berbicara lebih lembut. Bukan karena ketidakpastian, tetapi karena dia menciptakan ruang tertutup, percakapan yang hanya untuk Anda, mengecualikan dunia lainnya. Anda mungkin sudah mengenal suara ini. Anda tahu bagaimana suaranya. Ini adalah suara yang dia gunakan ketika dia sendirian dengan Anda dan telah memutuskan bahwa topeng tidak diperlukan. Namun ada lapisan lain. Ketika seorang wanita menginginkan Anda secara khusus, dia juga akan memperkenalkan perubahan kecil dalam pola bicaranya. Dia mungkin tertawa lebih sering, dia mungkin menunggu lebih lama sebelum memberikan respons, mengambil waktu untuk mempertimbangkan apa yang dia katakan, menyadari bahwa kata-katanya berarti bagi Anda. Dia mungkin mengulangi frasa yang Anda gunakan, mencocokkan gaya komunikasi Anda. Ini disebut sinkroni, dan ini adalah indikator kuat dari ketertarikan yang tulus. Ketika Anda berbicara dengannya dan Anda memperhatikan bahwa suaranya lebih lembut, bahwa dia berbicara lebih disengaja, bahwa ada kekayaan atau kehangatan dalam nada suaranya yang tidak muncul ketika dia berbicara dengan orang lain, itu adalah tanda keempat. Dia menurunkan pertahanannya secara audible. Dia berbicara kepada Anda dengan suara yang diperuntukkan bagi orang-orang yang berarti. Ada satu hal yang menunjukkan ketertarikan yang tulus lebih jelas daripada yang lainnya. Apa yang dia ingat? Individu mengingat apa yang berarti bagi mereka, tidak selalu secara sadar, tetapi otak memprioritaskan informasi dari sumber yang mengaktifkan sistem penghargaan. Ketika seseorang tertarik pada Anda, detail-detail tentang diri Anda, cerita Anda, preferensi Anda, dan masa lalu Anda terkode dalam memori jangka panjang. Inilah sebabnya dia akan mengingat sesuatu yang Anda sebutkan secara kasual 3 minggu lalu. Inilah sebabnya dia akan tahu bagaimana cara Anda menikmati kopi Anda.
Inilah sebabnya dia akan merujuk komentar yang Anda buat secara tidak sengaja dan membangun pemikiran di sekitarnya. Namun, ada paradoks. Jika dia menginginkan Anda, dia juga akan strategis tentang bagaimana dia mengungkapkan ingatannya. Dia tidak akan segera menunjukkan bahwa dia mengingat segalanya. Itu akan terlalu jelas, terlalu terbuka. Sebagai gantinya, dia akan membawanya dengan cara yang alami, menjadikannya bagian dari percakapan seolah-olah itu baru saja terlintas di pikirannya. Oh, saya melihat ini kemarin dan teringat pada cerita yang Anda ceritakan kepada saya. Dia sedang memberi sinyal. Saya memikirkan Anda ketika Anda tidak ada di sini. Kata-kata Anda tetap bersama saya. Ini mendalam karena itu intim tanpa menjadi romantis secara eksplisit. Ini adalah bukti perhatian, bukti ketertarikan yang tulus. Kebanyakan pria melewatkan hal ini. Mereka seringkali salah mengartikannya sebagai persahabatan biasa, namun itu bukanlah hal yang demikian. Ini adalah seorang wanita yang menunjukkan bahwa dia cukup berinvestasi untuk mempertahankan detail tentang Anda, bahwa Anda telah berpindah dari kebisingan latar belakang ke signifikansi yang nyata. Selain itu, perhatikan jika dia mengajukan pertanyaan lanjutan tentang hal-hal yang telah Anda sebutkan, bukan pertanyaan umum, tetapi pertanyaan spesifik yang menunjukkan bahwa dia benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu gilirannya untuk berbicara. Ketika dia secara konsisten mengingat detail tentang hidup Anda, ketika dia membahas hal-hal yang Anda bagikan tanpa dorongan, ketika dia mengajukan pertanyaan lanjutan yang substansial tentang minat dan masa lalu Anda, itu adalah tanda kelima. Dia sedang mengkode Anda ke dalam dunia internalnya. Dia membuktikan melalui ingatan bahwa Anda berarti. Tanda yang terakhir ini adalah yang paling mendalam, memerlukan perhatian lebih untuk dikenali. Ketika seorang wanita benar-benar menginginkan Anda, dia akan secara bertahap menurunkan dinding perlindungannya. Dia akan berbagi hal-hal yang biasanya dia sembunyikan. Dia akan mengungkapkan ketidakamanan, luka masa lalu, impian yang dia malu untuk ungkapkan, dan kebenaran tentang dirinya yang memerlukan keberanian untuk diungkapkan. Ini disebut sebagai cascade kerentanan. Peningkatan progresif dari pengungkapan diri yang terjadi ketika seseorang merasa benar-benar aman dengan orang lain. Namun, yang membedakan keterbukaan kasual dari keinginan yang tulus adalah konteks kerentanannya sangat penting. Dia mungkin berbagi hal-hal rentan dengan seorang terapis karena itu adalah tanggung jawab profesional. Dia mungkin berbagi dengan teman dekat karena persahabatan tersebut telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, ketika dia berbagi hal-hal rentan dengan Anda tanpa Anda memperolehnya melalui sejarah hubungan, tanpa Anda memintanya secara formal, dia sedang mengkomunikasikan sesuatu yang sangat penting. Saya merasa cukup aman dengan Anda untuk menunjukkan kebenaran saya. Saya bersedia untuk terlihat oleh Anda. Saya bersedia mengambil risiko. Dan inilah lapisan yang lebih dalam. Dia seringkali akan menguji respons Anda. Dia akan berbagi sesuatu yang rentan dan kemudian mengamati wajah Anda. Dia secara tidak sadar menilai, apakah dia akan menghakimi saya? Apakah dia akan menggunakan ini melawan saya? Apakah dia masih menginginkan saya jika dia tahu kebenaran ini? Ketika Anda merespons dengan penerimaan yang tulus, ketika Anda tidak menggunakan kerentanannya sebagai senjata, ketika Anda memegang kebenarannya tanpa kritik, dia mengenali Anda sebagai sosok yang aman, dan keamanan itu memicu keinginan yang lebih dalam. Semakin aman secara emosional Anda, semakin dia akan menurunkan pertahanannya. Perhatikan kerentanan yang meningkat. Perhatikan saat dia berbagi hal-hal yang semakin pribadi. Perhatikan saat dia berhenti berperforma dan hanya ada di hadapan Anda. Ketika dinding-dindingnya larut secara progresif, ketika dia berbagi hal-hal yang mengungkapkan diri aslinya, ketika dia menunjukkan kepercayaan melalui kerentanan, itu adalah tanda keenam. Dia telah memberi Anda akses ke dunia interiornya. Dia telah menempatkan keberadaan emosionalnya di tangan Anda. Keenam tanda ini tidak berdiri sendiri. Mereka terjalin dalam kombinasi, dalam pola, dalam koherensi yang menjadi tidak terbantahkan ketika Anda melihatnya dengan jelas. Satu tanda mungkin ambigu. Dilatasi pupil mungkin disebabkan oleh kafein. Perubahan suara mungkin karena pilek. Kedekatan bisa jadi kebetulan. Retensi memori mungkin insidental. Namun ketika semua enam tanda hadir, ketika napasnya berubah, pupilnya mengembang, dia memposisikan dirinya dekat dengan Anda, suaranya melunak, dia mengingat detail, dan dia secara bertahap mengungkapkan diri yang sebenarnya, itu bukan ambiguitas, itu kejelasan.
Itu adalah komunikasinya melalui seluruh saluran neurologis yang tersedia baginya bahwa dia menginginkan Anda, bahwa kehadiran Anda penting dengan cara yang mengaktifkan seluruh sistem sarafnya. Inilah yang seringkali terlewatkan oleh banyak pria. Kita telah diajarkan bahwa keinginan adalah sesuatu yang wanita berikan dengan enggan, bahwa ketertarikan adalah transaksi, bahwa wanita adalah penjaga gerbang dan pria adalah pengemis yang berharap untuk mendapatkan akses. Ini adalah kerangka budaya yang telah melupakan cara membaca biologi mereka sendiri. Kebenarannya berbeda. Ketika seorang wanita benar-benar menginginkan Anda, dia tidak enggan. Dia tidak menahan diri. Dia memancarkan itu. Dia mengkomunikasikannya melalui setiap saluran yang tersedia, melalui napasnya, matanya, kedekatannya, suaranya, ingatannya, dan kerentanannya. Dia memberitahu Anda dalam bahasa yang mendahului kata-kata. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda cukup berkembang sebagai pria untuk mendengarkan. Ini bukan tentang manipulasi, ini tentang kesadaran. Ini tentang menjadi cukup canggih untuk merasakan kebenaran yang sudah dikomunikasikan, untuk membaca apa yang tertulis dalam sistem saraf kita, untuk memahami bahwa keinginan tidak tersembunyi, itu hanya diekspresikan dalam bahasa yang belum dipelajari oleh kebanyakan pria. Ketika Anda mengembangkan keterampilan ini, sesuatu akan berubah. Anda berhenti mengejar, Anda berhenti menebak, Anda berhenti berinvestasi dalam mungkin. Anda mulai bergerak melalui dunia dengan kehadiran yang berbeda. Sebuah kehadiran yang berakar dalam kebenaran, dalam persepsi yang jelas, dalam kemampuan untuk mengenali ketertarikan yang tulus ketika itu berdiri di depan Anda. Dan inilah aspek yang mendalam. Ketika seorang pria mengembangkan kemampuan ini, wanita dalam hidupnya merasakannya. Mereka mengenali bahwa dia dapat melihat mereka, bahwa dia dapat merasakan kebenaran mereka, bahwa dia tidak akan dimanipulasi oleh penampilan atau bingung oleh kontradiksi. Dan pengakuan itu memicu suatu respons primitif karena apa yang setiap wanita inginkan di bawah semua permainan, perlindungan, dan penahanan strategis adalah untuk benar-benar dilihat oleh seorang pria yang memiliki kekuatan untuk merasakannya dan integritas untuk menghormati apa yang dia rasakan. Inilah kebenaran terdalam. Dia tidak menginginkan Anda meskipun kemampuan Anda untuk membacanya, dia menginginkan Anda karena itu. Dia menginginkan pria yang melihatnya, yang memahaminya, yang dapat menavigasi kompleksitas komunikasinya dan mengenali keinginan tulusnya di balik lapisan-lapisan sosialisasi. Oleh karena itu, pelajari tanda-tanda ini bukan untuk manipulasi tetapi untuk merasakan, bukan untuk mengontrol tetapi untuk memahami. Jadilah pria yang dapat membaca bahasa tersebut dan saksikan bagaimana dunia dan wanita dalam hidup Anda merespons kemampuan itu dengan pengakuan yang melampaui kata-kata. Itulah kebenaran di balik segala hal.